sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Efesus 5 ayat 1-5. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi Efesus 5 ini yang dimulai dari ayat pertama meneruskan gagasan yang sudah dibahas sebelumnya dalam Efesus 4 tentang cara-cara hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Untuk itu, dalam Efesus 5 ayat 1, Paulus mulai dengan mengingatkan jemaat untuk hidup meneladani Allah. Paulus menyapa jemaat Efesus ini dengan anak-anak yang terkasih, tekna agapeta. Paulus tidak menggunakan sapaan atau sebutan ini di awal suratnya kepada jemaat di Efesus. Di awal suratnya, Paulus menyebut jemaat di Efesus sebagai orang-orang kudus di Efesus dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Tentang hal ini, sahabat-sahabat keluarga Pandu bisa mendengarkan penjelasan saya dalam studi Alkitab sebelumnya di channel Keluarga Pandu terkait dengan pembahasan Efesus 1 ayat 1-4. Dengan menyebut jemaat di Efesus sebagai anak-anak yang terkasih, Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang bapa yang mengasihi jemaat Efesus sebagai anak-anaknya. Penggunaan kata tekna dari teknon yang secara harfiah berarti anak-anak menunjukkan bahwa bagi Paulus, jemaat Efesus masih seperti anak-anak yang belum dewasa dan perlu dibimbing oleh orang tuanya. Karena teknon adalah anak-anak yang masih bergantung pada orang tuanya. Sementara itu, agapeta dari agapetos berarti dicintai atau juga bermakna kekasih, terhormat, atau favorit. Itu artinya jemaat di Efesus bagi Paulus adalah orang-orang yang dikasihi dan dihormatinya. Anak-anak yang dikasihi dan dihormatinya ini diminta untuk meneladani Allah. Meneladani diterjemahkan dari bahasa Yunani mimetai, dari kata benda mimetes, yang secara harfiah berarti peniru atau pengikut. Dari kata inilah kita mengenal kata mimik dalam bahasa Inggris, yang berarti orang yang meniru. Dalam Perjanjian Baru, mimetes digunakan secara positif dan ditujukan kepada para pengikut Kristus dengan suatu harapan agar mereka meniru cara-cara hidup yang berkenan di hadapan Allah, atau dengan kata lain, mencontohi Allah sebagai model tertinggi. Jadi kata gineste un mimetai tuteu secara harfiah dapat diartikan karena itu jadilah peniru Allah. Di sini kita melihat hubungan antara Efesus 5 ayat 1 dengan Efesus 4 ayat 32 yang mendahuluinya. Dan dengan demikian, Paulus sungguh-sungguh mengharapkan anak-anaknya yang dikasihinya ini untuk hidup mengikuti contoh yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam ayat kedua, Paulus mulai menunjukkan keteladanan dari Allah yang perlu jemaat Efesus ikuti, yaitu hidup dalam kasih, peripateite en agape. Peripateite dari peripateo secara harfiah berarti berjalan, tapi maknanya juga menunjuk kepada sebuah sikap etis atau cara hidup atau berperilaku. Maknanya adalah seluruh perjalanan hidup orang percaya harus selalu diwarnai oleh cinta. Peripateite en agape juga dapat diartikan berperilaku sesuai dengan kasih ilahi atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Contoh dari kasih sebagaimana yang diinginkan Allah dapat dilihat melalui cara hidup Yesus yang menunjukkan cinta kasihnya kepada kita dan juga memberikan dirinya sendiri demi kita. Gagasan Paulus di sini sejalan dengan gagasan Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Paredoken dari paradidomi bukan hanya berarti menyerahkan atau memberi, tetapi juga berarti mengkhianati. Jadi Yesus mengkhianati dirinya sendiri dengan tidak mengutamakan kepentingan atau keinginan atau kesenangannya sendiri, melainkan mengorbankan dirinya demi kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri dengan menjadi persembahan dan korban, prosfora dan tusia, bagi Allah yang harum baunya. Prosfora secara umum berarti persembahan yang tanpa darah, atau kadang diartikan juga hadiah. Sedangkan tusia biasanya berarti pengorbanan dan apa yang dikorbankan sesuai dengan yang ditentukan oleh Tuhan dan yang diterima karena memenuhi syarat yang diberikan. Biasanya korban darah atau korban yang darahnya ditumpahkan. Yesus telah mengorbankan dirinya dengan menumpahkan darahnya di salib. Karena itu pengorbanan Yesus ini dianggap memenuhi kriteria yang diberikan Tuhan. Persembahan dan korbannya juga dikatakan berbau harum. Osmen euodias. Osmen dari osme secara harfiah berarti bau atau aroma, sedangkan euodias dari euodia secara harfiah berarti wewangian atau juga harum. Pernyataan persembahan dan korban yang berbau harum ini mengingatkan kita pada gagasan korban yang berbau harum dan yang menyenangkan Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 21 dan Keluaran 29 ayat 18. Dengan demikian, bagi Paulus, orang yang dalam hidupnya selalu menunjukkan cinta seperti yang ditunjukkan Yesus Kristus, harus memiliki kesediaan untuk berkorban atau tidak mengutamakan dirinya sendiri, karena itulah cara hidup yang menyenangkan Allah atau yang berbau harum. Selanjutnya di ayat ketiga, Paulus memperlihatkan hal-hal yang jika dilakukan oleh anak-anaknya yang dikasihinya ini, maka mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka menjadi peniru Allah. Hal-hal itu adalah percabulan dari porneia yang menunjuk kepada penyembahan berhala. Ini berbeda dari pornos yang berarti menyerahkan kemurnian seksual atau hubungan seks. Penyembahan berhala menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi setia kepada Tuhan dan sudah pasti tidak hidup meneladani Allah. Hal lain yang ditentang Paulus adalah semua bentuk kenajisan, diterjemahkan dari akatarsia. Akatarsia berhubungan dengan mengotori tindakan atau ibadah ritual. Kenajisan ini biasanya disebabkan antara lain oleh kusta, infeksi terbuka, melahirkan, dan menyentuh mayat, sebagaimana yang banyak diatur dalam Perjanjian Lama. Secara moral, kenajisan ini juga sering dihubungkan dengan hidup yang penuh nafsu atau serakah, gaya hidup mewah, dan boros. Inilah yang dimaksudkan Paulus dengan keserakahan yang diterjemahkan dari pleonexia. Pleonexia secara harfiah berarti keuntungan atau ketamakan. Makna lainnya adalah orang yang memiliki nafsu untuk memiliki sesuatu secara besar atau lebih atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini berhubungan erat dengan situasi Efesus sebagai kota perdagangan. Mungkin Paulus juga ingin mengingatkan jemaat agar kalau mereka menjadi pedagang, jangan hanya mencari keuntungan atau ingin mendapatkan lebih dari yang dikehendaki Tuhan. Perilaku ini juga harus dimiliki oleh orang percaya yang bukan pedagang. Paulus mengatakan bahwa bahkan jangan sekalipun hal-hal ini disebut di antara orang-orang percaya atau orang-orang kudus yang ada di Efesus. Maksud Paulus, jangan sampai hal itu terdengar atau dijumpai sekali saja di antara orang-orang percaya. Atau jangan sampai ada satu saja orang percaya diketahui melakukan atau berperilaku semacam itu. Karena sudah sepatutnya orang-orang yang percaya tidak melakukan hal-hal tersebut atau menunjukkan cara hidup semacam itu. Perilaku lainnya yang ditentang Paulus yang disebut di ayat 4 adalah aiskrotes, adalah bersikap cabul atau tidak senonoh, yang diterjemahkan dari aiskrotes. Aiskrotes
juga berhubungan dengan berbicara kotor atau berbicara tentang hal-hal yang cabul atau memalukan. Berikutnya adalah pembicaraan yang tidak berguna yang diterjemahkan dari morologia. Morologia mengandung makna ucapan yang bodoh yang lahir dari pikiran yang tumpul yang tidak berdasar pada kenyataan. Bisa juga berarti pembicaraan tentang orang-orang bodoh dan memperlihatkan kebodohan. Jadi morologia menunjuk kepada pembicaraan yang tidak ada manfaatnya atau yang tidak bisa dipakai untuk mengajar dan membangun. Dalam hal ini, umumnya dipertentangkan dengan membicarakan firman Tuhan. Perilaku lainnya yang ditentang Paulus adalah senda gurau yang tidak sopan atau tidak pantas yang diterjemahkan dari eutrapelia. Ini bukan berarti orang dilarang untuk bersenda gurau, namun yang harus dihindari adalah jangan sampai orang asik bersenda gurau dan tidak lagi mengatakan sesuatu yang baik. Eutrapelia berasal dari kata eu dan trope. Eu berarti baik atau benar, sedangkan trope berarti berubah atau berbalik atau berbelok. Jadi secara harfiah maksudnya berubah atau berbelok dari yang baik atau yang benar. Akhirnya yang terjadi adalah orang berbicara tidak tepat atau tidak sesuai lagi. Uk aneken. Aneken dari aneko mengandung makna tepat atau benar atau sesuai standar atau yang dapat diterima. Jadi uk aneken dapat berarti tidak benar atau tidak sesuai standar atau tidak dapat diterima. Jadi Paulus mengingatkan jemaat agar jangan bercanda yang berakhir pada mengatakan hal-hal yang tidak lagi bisa diterima atau tidak sesuai. Ketimbang bercanda dan berakhir dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai, Paulus meminta jemaat untuk mengucap syukur. Mengucap syukur di sini diterjemahkan dari eukaristia. Eukaristia atau ekaristi secara harfiah berarti syukur atau bersyukur. Eukaristia adalah kata benda, sementara kata sifatnya adalah eukaristos, yang dimaknai sebagai sikap mengucap syukur atas rahmat Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan manusia. Eukaristia di sini dipertentangkan dengan eutrapelia. Jadi arahkanlah hati dan pikiran kita pada mengucap syukur atas rahmat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Caranya adalah dengan melakukan yang benar atau hidup dalam kasih dan dalam kesediaan untuk berkorban. Di ayat 5, Paulus mengingatkan jemaat pada apa yang mereka sendiri telah mengetahuinya. Eido tidak hanya berarti tahu, tetapi juga ingat dan hargai. Eido juga mengandung makna melihat dengan mata atau memberikan perhatian. Jadi karena orang memberikan perhatian dan mengetahui apa yang menjadi perhatiannya, dia ingat dan juga menghargai hal itu. Eido sejajar dengan kata berikutnya yaitu ginosko. Ginosko mengandung makna mengetahui, mengenali, dan memahami. Maknanya ditekankan pada pengalaman pribadi. Jadi orang mengetahui, mengenali, dan memahami didasarkan atas pengalamannya sendiri. Jadi bagi Paulus, apa yang dikatakannya di ayat 5 sudah diketahui dan dipahami oleh jemaat Efesus karena mereka sudah melihatnya sendiri atau memiliki pengalaman terkait dengan apa yang dikatakan Paulus. Paulus kemudian berbicara tentang pesinaan dari porno. Porno di sini mengandung makna menjadi pesina, melacurkan diri sendiri, atau juga menjual diri sendiri untuk memuaskan nafsu orang lain. Yang menarik adalah kata porno ini sebagai kata benda maskulin dihubungkan dengan laki-laki yang melacurkan dirinya. Dalam bahasa saat ini dapat disamakan dengan gigolo. Selain pesinaan, Paulus juga berbicara tentang orang yang najis atau tidak bersih. Kenajisan dari akatartos pertama-tama dihubungkan dengan upacara atau masalah ritual, tetapi juga dihubungkan dengan masalah moral. Kenajisan secara moral dihubungkan dengan pikiran dan kehidupan. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya juga di ayat 3. Selanjutnya Paulus juga berbicara tentang orang yang bersifat tamak dari pleonektes.
Maknanya juga sudah dijelaskan di ayat 3. Yang menarik adalah di ayat 3, Paulus menggunakan pleonexia sebagai kata benda feminin, sedangkan di ayat 5, Paulus menggunakan pleonektes sebagai kata benda maskulin. Ini bisa memunculkan kesan bahwa kalau di ayat 3, Paulus berbicara tentang perempuan-perempuan yang bersifat tamak, di ayat 5, Paulus berbicara tentang laki-laki yang bersifat tamak. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, keduanya bisa memiliki sifat tamak. Bagi Paulus, orang yang memiliki sifat tamak adalah penyembah berhala. Mungkin maksud Paulus mereka adalah penyembah berhala atau idolatres karena orang yang menyembah Tuhan tidak hidup dalam cara-cara hidup yang demikian. Menekankan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami jemaat, Paulus mengatakan bahwa pesina, orang yang melakukan kenajisan dan yang bersifat tamak tidak mempunyai warisan di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Warisan diterjemahkan dari kleronomia. Kleronomia berasal dari kata benda kleronomos yang berarti ahli waris. Warisan ini diberikan kepada seseorang untuk dimilikinya. Dengan mengatakan kerajaan Kristus dan kerajaan Allah, Paulus ingin menekankan kesatuan keduanya atau hubungan yang erat antara Kristus dengan Allah. Dengan demikian, hanya orang-orang yang hidup meneladani Allah sajalah yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Keteladanan yang dimaksud adalah hidup dalam kasih dan bersedia berkorban sebagaimana dicontohkan oleh Yesus. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.